Oke, halo semuanya. Selamat datang dan bergabung di kegiatan tutorial online untuk mata kuliah perilaku organisasi di minggu ke-8 atau minggu terakhir ya. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku keorganisasian lintas budaya. Nah, setelah mengikuti tutorial ini atau mempelajari ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan mengenai perilaku keorganisasian lintas budaya. Ini adalah minggu terakhir atau modul terakhir. Jangan lupa Anda untuk mengerjakan diskusinya ya. Saya akan share pengantar untuk materi kali ini. Silahkan disimak dengan baik. Oke, perilaku keorganisasian lintas budaya. Nah, manajemen dan organisasi lintas budaya. Mengapa budaya berbeda? Nah, ini ada terkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan karakter atau sifat dasar dari manusia. Juga berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan alam. Ada juga masalah yang berkaitan dengan orientasi manusia terhadap ruang dan waktu, orientasi manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya, juga orientasi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Pengaruh perbedaan budaya terhadap perilaku kerja karena adanya budaya nasional, ya, jadi budaya yang memang di sekitarnya. Budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat yang tinggal di sebuah wilayah atau negara. Pengertian ini menunjukkan bahwa sekelompok orang atau masyarakat yang tinggal di sebuah negara dianggap memiliki kesamaan-kesamaan dan tujuan publik yang sama. Oleh karenanya, di dalam masyarakat tersebut tumbuh dan berkembang sebuah budaya yang disebut sebagai budaya nasional. Dimensi-dimensi budaya nasional secara umum, perbedaan nilai-nilai kerja tersebut dibedakan jadi 4 dimensi. Ada power distance atau jarak kekuasaan, ada individualism atau collectivism, ada masculinity dan femininity, ada juga uncertainty avoidance atau menghindari ketidakmenentuan. Praktiknya gitu ya, dalam keberagaman masyarakat nih, keragaman budaya keuntungannya, keragaman budaya ketika organisasi tersebut mengarah pada proses organisasi yang bersifat divergen. Bagi organisasi yang bermaksud memperluas perspektif, strategi taktik atau pendekatan baru, maka keragaman budaya menjadi sumber kekuatan organisasi. Nah, saat organisasi melakukan reposisi eksistensi atau mereposisi strategi, misalnya brick and mortar bisnis, bisnis konvensional ke brick and mortar bisnis, jadi dari bisnis konvensional ke bisnis berbasis internet, di para manajer sangat disarankan memanfaatkan keragaman budaya. Kerugiannya, keragaman budaya akan menyebabkan masalah manakala proses organisasi bersifat konvergen, yakni ketika semua karyawan dituntut untuk berpikiran dan melakukan tindakan dengan cara yang sama. Komunikasi dan integrasi menjadi semakin sulit ketika keragaman budaya eksis karena masing-masing menuntut pemaknaan dan tindakan yang konvergen. Keragaman budaya seringkali menyebabkan dua belah pihak gagal memperoleh pemahaman bersama, sebuah prasyarat bagi komunikasi yang efektif. Mereka juga tidak bekerja dengan cara yang sama atau irama yang sama. Ini sebuah prasyarat bagi yang berhasilnya sebuah integrasi. Strategi mengelola keragaman budaya. Nah, organisasi mana nih yang dapat keuntungan keragaman budaya? Ini ada tipe-tipe organisasi ya. Ke sini etnosentrik, bersinergi dan lain sebagainya. Ini persepsinya, ini strategi yang mereka terapkan dan ini konsekuensinya. Sehingga ada terjadi frekuensi kejadiannya apa umum, biasa dan sangat jarang. Nanti bisa kalian baca ya. Memecahkan masalah dengan sinergi budaya. Langkah pertama, Anda menjelaskan situasi yang dihadapi, menciptakan sinergi kultural, dan memecahkan persoalan yang ditimbulkan karena keragaman budaya. Langkah pertama harus ditempuh para manajer adalah mengakui bahwa persoalan kultural benar-benar eksis. Setelah itu, langkah kedua, interpretasikan situasi kultural tersebut. Sehingga setelah masing-masing pihak mengakui adanya perbedaan dan persoalan kultural, proses selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menginterpretasi kesamaan dan perbedaan dalam cara berpikir, cara mengungkapkan perasaan, dan cara bertindak di antara pihak-pihak yang secara kultural berselisih. Lalu, langkah ketiga, meningkatkan kreativitas kulturalnya. Organisasi menciptakan alternatif sinergi dengan cara mencari cara terbaik untuk memecahkan persoalan yang melibatkan orang-orang di kultur berbeda.
Nah, tipikal komunikasi lintas budaya seperti ini. Pesan dari culture A ke culture B nih. Ini pesan yang diterima, pesan yang terkirim gitu ya. Jadi ada semacam pengurangan kalau di sini A menjadi A minus, termasuk responnya juga gitu ya. Karena ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tim kerja lintas budaya, interaksi individunya seperti ini. Di perusahaan domestik ini, kenapa? Karena sama gitu ya, budayanya pasti sama. Kalau multi domestik, mulai nih ada sedikit perbedaan. Kalau multinasional, dia langsung mengarah ke dalam nih, karena memang perbedaannya mulai banyak. Dan perusahaan global ini dari luar dalam, wah ini perbedaannya dari budaya dari sini, budaya dari dalam gitu ya, ini semuanya bercampur baur. Oke, sekian materi pengantar untuk kali ini. Jadi ini adalah minggu terakhir, materi terakhir. Jangan lupa kalian kerjakan diskusinya. Dan saya mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kesilapan. Saya doakan semoga kalian di semester ini nilainya bagus-bagus. Sekian dari saya, sampai jumpa.